mengenal Tuhan Yesus Kristus yang adalah wujud, yang adalah gambar, yang adalah suara dari Sang Pencipta. Nah, mari kita baca dari 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Nah, jadi Sang Pencipta ini bersemayam di dalam terang, tidak ada yang bisa menjangkau, nggak ada yang pernah melihat. Oke? Loh, terus Yesus Kristus ini kan bisa dilihat, Bang. Nah, karena Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, jadi teman-teman harus mengenali siapa Sang Firman itu. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Nah, jadi Sang Firman ini sejak semula bersama-sama dengan Sang Elohim atau Sang Pencipta yang adalah Tritunggal, yang adalah Roh. Kejadian pasal ke-1 ayat ke-2. Dan roh Elohim layang-layang di atas permukaan air. Nah, paham ya? Dan kemudian Sang Firman ini yang sejak semula ada bersama-sama dengan Sang Pencipta, Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Kemudian Sang Firman ini menjadi manusia. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi jelas ya? Nah, kemudian Sang Firman ini adalah wujud, adalah gambar, adalah suara dari Sang Pencipta atau Elohim yang adalah Tritunggal. Kita bisa baca di Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya, yang menyatakan diri. Jelas ya? Jadi Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-18 mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Jadi sama di 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-16. Seorang pun tak pernah melihat Dia. Nah, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Sang Firman yang telah menjadi manusia ini, Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14 ini, yang menyatakan diri Sang Elohim atau Sang Pencipta. Jelas? Kolose pasal ke-1 ayat ke-15. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi ia atau anak tunggalnya atau Sang Firman yang menjadi manusia ini, Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14, yang adalah Sang Firman yang sejak semula sudah ada bersama-sama dengan Sang Pencipta, Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1, dia adalah gambar, wujud, suara dari Sang Elohim atau Sang Pencipta. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, seperti yang tertulis di 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-16 tadi. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Jadi Sang Pencipta yang nggak bisa dilihat, yang nggak bisa dijangkau oleh manusia, menyatakan dirinya melalui anak tunggalnya, melalui firman-Nya yang hidup, firman-Nya yang menjadi manusia. Oke? Nah, sekarang mari kita lihat perkataan langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Diutus apa? Diutus keluar, ini loh. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, yang sejak semula
Sang Firman ini tinggal satu di dalam diri Sang Pencipta yang adalah Tritunggal. Diutus keluar, kemudian menjadi manusia. Oke? Jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Nah, Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Karena sejak semula Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Sejak semula. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Oke? Aku dan Bapa adalah satu. Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Karena Yesus Kristus adalah Sang Firman Elohim yang telah menjadi manusia. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-14. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi sebelum Abraham ada, sebelum alam semesta ini ada, Yesus Kristus sudah ada. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Yang sejak semula Firman itu sudah bersama-sama dengan Sang Pencipta. Dan Sang Firman itu adalah Sang Pencipta itu sendiri, atau Elohim itu sendiri. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-1. Oke, jelas ya. Jadi kalau kita mengenal siapa Yesus Kristus ya, Yesus Kristus adalah Sang Firman Elohim, Firman Bapa yang hidup, yang menyatakan diri, wujud, suara dari Sang Pencipta itu sendiri. Itu loh. Oke. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman, saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.